Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran biologi hari ini, kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Mari kita saksikan slide berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup bersama Dr. Anda Dewi Sugiyarti. Kompetensi dasar. 3.1 menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 4.1 menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama adalah faktor dalam dan yang kedua adalah faktor luar. Faktor dalam pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terdiri dari gen dan hormon. Gen terkandung faktor-faktor sifat yang diturunkan. Selain itu, gen juga berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia dalam sel. Gen tidak bisa dirubah, tetapi bisa direkombinasi, dirubah struktur dan letak daripada gen. Nanti kita akan pelajari di hereditas dan genetika. Kemudian yang kedua, hormon. Hormon sebagai regulator pertumbuhan yang sangat esensial yang dibuat pada satu bagian tubuhan dan responnya terjadi di bagian lainnya. Hormon dihasilkan di dalam tubuh. Jenis-jenis hormon pada tumbuhan. Yang pertama, auksin. Auksin adalah hormon pertumbuhan yang terdapat pada meristem apikal. Meristem apikal sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Auksin dapat mendorong pertumbuhan akar dan batang tumbuh ke arah cahaya. Tetapi auksin sangat menjauhi cahaya. Hormon yang kedua adalah sitokinin, yaitu hormon yang mempengaruhi pembelahan sel. Kandungan dengan auksin akan mendorong pembentukan jaringan tertentu. Hormon sitokinin ini sangat berpengaruh di dalam perbanyakan sel. Di mana sitoplasma membelah, maka sel pun akan lebih banyak. Yang ketiga, yaitu gibberellin. Gibberellin adalah hormon yang dapat menambah tinggi tumbuhan kerdil, tidak memberikan respon jika diberikan kepada tanaman yang normal. Hormon yang keempat adalah asam traumalin. Hormon yang memperbaiki kerusakan atau luka pada tubuhnya. Seperti contoh misalnya, pohon karet. Penorehan batang pohon karet ini akan menimbulkan luka atau kerusakan atau trauma bagi pohon karet itu sendiri. Tetapi pohon karet akan membentuk asam traumalin, sehingga luka itu tidak akan terus berlanjut. Yang kelima yaitu hormon kalin. Hormon kalin adalah hormon yang mempengaruhi pembentukan organ tubuhan. Seperti misalnya pembentukan akar. Nama hormon tersebut adalah rizokalin. Pembentukan daun namanya pilokalin atau pitokalin. Pembentukan bunga namanya antokalin. Dan pembentukan batang namanya kaulokalin. Faktor yang kedua, yaitu faktor luar, diantaranya adalah makanan.
Sebagai sumber energi untuk mensintesis berbagai komponen sel, nutrien yang dibutuhkan daun dalam jumlah besar disebut dengan makroelemen atau makronutrien, seperti unsur C, H, O, N, S, P, Ca, dan Mg. Dan yang dibutuhkan dalam jumlah kecil disebut dengan mikroelemen atau mikronutrien, terdiri dari unsur Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu, Co, Ni, dan Cl. Faktor luar yang kedua yaitu air. Hampir 75% sampai dengan 80% tubuh organisme terdiri dari air. Air termasuk senyawa utama yang dibutuhkan tumbuhan. Air berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatis, menjaga kelembaban, dan membantu perkecambahan biji. Yang ketiga yaitu oksigen. Oksigen sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bernapas. Kekurangan oksigen dapat merangsang produksi hormon etilen yang menyebabkan beberapa sel dalam korteks akan mengalami penuaan dan mati. Faktor yang keempat yaitu suhu. Tumbuhan memerlukan suhu tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan faktor yang kelima yaitu kelembaban. Pengaruh kelembaban udara dapat berpengaruh pada pertumbuhan. Kondisi lembab menyebabkan banyak air yang diserap dan lebih sedikit yang diuapkan. Faktor yang keenam yaitu cahaya. Selain berpengaruh terhadap fotosintesis, cahaya juga berpengaruh terhadap tumbuhan. Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan bisa kita amati dengan membandingkan tanaman yang tumbuh di tempat yang banyak cahaya dan sedikit atau tidak ada cahaya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Faktor dalam. Faktor dalam diantaranya adalah gen dan hormon. Gen, faktor penting dalam pertumbuhan karena gen merupakan penentu pola dasar pertumbuhan seperti bentuk tulang, otot, warna kulit, dan ciri-ciri lainnya. Sedangkan hormon merupakan sekresi yang dihasilkan kelenjar endokrin untuk mendorong pertumbuhan. Hormon utama dalam pertumbuhan adalah somatotrop dan pituitari. Faktor luar yang mempengaruhi perkembangan hewan yaitu makanan. Makanan memiliki berbagai fungsi dalam tubuh. Fungsi utamanya adalah sebagai pembangun dan sumber energi. Lalu air merupakan pelarut protoplasma atau media terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. Lalu aktivitas struktur otot dan tulang dipengaruhi oleh nyata aktivitas yang ditekuni bertahun-tahun. Yang keempat yaitu cahaya matahari. Pertumbuhan tulang dipengaruhi oleh cahaya matahari karena cahaya matahari mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Tidak seperti hewan, perkembangan manusia tidak hanya pada kemampuan reproduksi, tetapi juga kemampuan berpikir dan kemampuan emosional, budaya maupun religi. Perkembangan manusia ini sangat dipengaruhi oleh pematangan fisik, kesehatan, faktor ekonomi, dorongan cita-cita, psikologis, keluarga, serta tuntutan budaya masyarakat. Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Dan kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.